Saya akan menjelaskan proses biosintesis telur pada unggas yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada sintesis kuning telur, sintesis putih telur, dan sintesis kerabang telur. Yang pertama itu proses sintesis kuning telur atau yolk. Proses ini dikenal sebagai vitellogenesis, yaitu pembentukan komponen kuning telur yang terjadi di dalam hati ayam betina. Estrogen merangsang sel-sel hati untuk memproduksi vitellogenin yang merupakan protein utama pembentuk kuning telur. Hati akan mensintesis protein dan lipid dalam bentuk lipoprotein seperti lipovitelin dan fosfitin serta polisakarida yang menjadi cadangan karbohidrat. Setelah terbentuk di hati, semua komponen tersebut dialirkan melalui darah menuju ovarium, lalu ditimbun secara berlapis dalam folikel telur. Warna kuning telur diperoleh dari pigmen seperti xanthofil yang berasal dari makanan. Proses ini sangat dipengaruhi oleh hormon FSH yang mulai meningkat sekitar 15 jam sebelum ovulasi, serta hormon estrogen yang membantu mobilisasi lipid ke ovarium. Kuning telur yang tersusun atas sekitar 50% air dan sisanya adalah lipid dan protein dalam rasio 2:1. Kandungan ini penting untuk nutrisi embrio saat berkembang di dalam telur atau di luar tubuh induknya. Selanjutnya yang kedua ada proses sintesis putih telur atau albumen. Putih telur dibentuk di bagian magnum oviduct selama kurang lebih 3 jam. Setelah ovum atau kuning telur dilepaskan dari ovarium dan masuk ke oviduct. Proses sintesis albumen ini dikendalikan oleh hormon estrogen yang masuk ke sel-sel epitel magnum dan diberi kata dengan reseptor estrogen. Kompleks hormon dan reseptor ini kemudian masuk ke dalam nukleus sel untuk memicu pembentukan mRNA. mRNA ini kemudian diterjemahkan oleh ribosom menjadi berbagai protein spesifik albumen. Komposisi protein putih telur terdiri dari ovalbumin sebagai protein utama sebesar 54%, ovaltransferin, ovomucoid, ovoglobulin, dan lisosim sebagai antibakteri alami, serta protein minor lainnya seperti alpidin dan ovomucin. Protein-protein ini berfungsi melindungi embrio, menyediakan nutrisi, serta menjadi viskositas putih telur. Yang ketiga itu ada proses sintesis kerabang telur. Kerabang atau cangkang telur dibentuk di bagian uterus ayam yang dikenal sebagai kelenjar kerabang dalam waktu sekitar 18-21 jam. Komponen utama kerabang adalah kalsium karbonat atau CaCO3 yang membentuk lapisan keras dan berpori pada permukaan telur. Proses ini sangat bergantung pada metabolisme kalsium yang diatur oleh vitamin D3 aktif, yaitu 1,25 dihidroksivitamin D3 yang diproduksi oleh ginjal. Vitamin D3 ini meningkatkan aktivitas enzim hidroksilase serta merangsang sintesis kalsium binding protein yang bertugas mengangkut kalsium dari darah menuju cairan uterus. Di dalam lumen kelenjar kerabang, ion kalsium bertemu dengan ion karbonat dan membentuk CaCO3 yang akan mengkristal menjadi lapisan kerabang. Proses ini juga dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron serta prolaktin yang mengatur aktivitas kelenjar dan transport ion-ion mineral. Di tahap terakhir, kerabang dilapisi kutikula yang mengandung enzim antimikroba untuk melindungi telur. Warna kerabang ditentukan oleh pigmen seperti protopivirin dan bilirubin yang dihasilkan pada tahap terakhir pembentukan kerabang. Dengan struktur keras dan berpori, kerabang tidak hanya melindungi embrio tetapi juga memungkinkan pertukaran gas seperti oksigen dan karbon dioksida selama proses inkubasi. Keseluruhan proses pembentukan telur dari ovulasi hingga penuluran membutuhkan waktu sekitar 24-26 jam dengan pembentukan kerabang, mengambil porsi waktu terlama sekitar 18-20 jam. Demikian penjelasan dari saya mengenai proses biosintesis telur pada unggas. Terima kasih.